gempa bumi, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, pandemi COVID-19, serta ragam peristiwa alam lainnya datang silih berganti. Tak sedikit yang kehilangan orang yang dikasihi. Rumah, harta benda, dan lapangan pekerjaan, serta usaha yang dibangun sekian lama, hilang dalam sekejap. Hidup pun terasa demikian sulit. Namun, kita tak boleh menyerah. Bersama kita saling menopang dan mengulurkan tangan, berbagi kasih, bangun harapan, teguhkan hati. Saatnya kita peduli, saatnya rajut persaudaraan sejati, berbagi untuk Indonesia, untuk bumi yang lestari. Krisis Center Gereja Toraja melayani dan berbagi untuk sesama. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
Kabur ke kacamata teh. Shalom, selamat sore sidang jemaat kekasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa penekanan warta jemaat pada sepanjang minggu ini. Kepada segenap seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, khususnya warga jemaat khususnya anggota jemaat yang baru pertama kali hadir bersama dengan jemaat di tempat ini untuk datang beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan jemaat Rantepao. Kebaktian rumah tangga akan dimulai diaktifkan dalam minggu ini, yaitu pada hari Selasa 9 Maret dan hari Kamis 11 Maret. Nyanyian yang akan digunakan yaitu Mazmur Rohani. Kegiatan pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pada pukul 9 pagi. Pelayan Pendeta Tabita Manggawa di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian para lansia jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Berita PWGT, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan perayaan Hari Doa Sedunia, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pada pukul 16 atau jam 4 sore di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Sebagai liturgis, pengurus PWGT Jemaat Rantepao dan konsumsi PWGT kelompok pelayanan 6. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao, ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pendataan anggota Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada awal bulan Maret tahun 2021 di tiap kelompok dan didampingi oleh majelis gereja kelompok selnya. Yang kedua, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Maret 2021 pada pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Ibadah rumah tangga atau ibadah syukur yang pertama, keluarga Diaken Martina T. Madaun di kelompok pelayanan 6 dirangkaikan dengan syukur atas selesainya pemberkatan nikah saudara Nikolajes dengan saudari Natalia Tandiri akan dilaksanakan pada hari Kamis
11 Maret 2021 pada pukul 11 siang. Pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH. Dan ibadah syukur yang kedua yaitu keluarga Martin Pasang atau Papa Aneng di kelompok pelayanan 7 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pada pukul 11 siang. Pelayan Pendeta David Tiranda STH. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut berita jemaat Rantepao untuk mencegah terjadinya penumpukan peserta ibadah pada jam ibadah tertentu, maka diharapkan kepada segenap anggota jemaat agar mengikuti kembali jadwal ibadah sesuai kelompok pelayanan masing-masing. Pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao yaitu Saudari Jenny Tikualo, anak dari Bapak Johannes Takke dan Ibu Agustina Tandibone almarhumah, dengan Saudara Lijon, anak dari Bapak Yohanes Rante Batupapan dan Ibu Yulita Rante, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 9.30, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 12, tempat Gedung AA Van de Lostre, Jalan Ratulangi atau depan Lapangan Bakti. Pelayanan pemberkatan nikah yang kedua yaitu Saudari Helvira Feni Suprapto, anak dari Bapak Suprapto Papang Uak Sauran dan Ibu Maria Timba Rio, dengan Saudara Fandi Pasele, anak dari Bapak Matius Minggus dan Ibu Helena Lisu Pasele, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 9.30, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 12, tempat Hotel Misliana. Berita duka cita, telah meninggal Bapak Yunus Losi Mari, orang tua dari Bapak Peter Mari atau mertua dari Ibu Merilungan, kelompok pelayanan 6, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 12 di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Jenazah almarhum Yunus Losi Mari akan diberangkatkan dari Makassar hari ini Minggu tanggal 7 Maret 2021 ke Kampung Lempo untuk acara pemakaman. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Tambahan warta yaitu penyampaian penerimaan siswa baru SMA Kristen Rantepao kepada pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Dengan hormat, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sehubungan dengan berakhirnya tahun ajaran 2020-2021 dan memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, kami panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB menyampaikan jadwal penerimaan peserta didik baru SMA Kristen Rantepao untuk dididik dengan pendidikan karakter berbasis Kristiani sebagai berikut. 1 Desember 2020 sampai 29 Mei 2021, pengambilan dan pengembalian formulir untuk jalur
penelusuran minat dan bakat. 31 Mei 2021 sampai 26 Juni 2021, pengambilan dan pengembalian formulir untuk jalur tes. 28 Juni 2021, pengambilan kartu login. 29 Juni 2021, tes offline. Dan 30 Juni 2021, pengumuman. 1 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021, pendaftaran ulang yang dinyatakan lulus tes. Dan 13 Juli 2021 sampai 17 Juli 2021, kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Demikian penyampaian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA Kristen Rantepao tahun pelajaran 2021-2022. Ketua Eva Tammo SPD dan Sekretaris Mercy Kristianto Eskom. Demikian penyampaian dari penerimaan siswa baru SMA Kristen Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati, menyerahkan kehidupan kita. Kita masuk bersama-sama di dalam ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Saat di mana kita terus menghayati, mengingat, dan merenungkan karya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita umatnya. Hidupnya yang tanpa celah dan noda menjadi tercelah, ternoda karena dosa-dosa kita. Mestinya yang mendapat celah, mendapat hukuman adalah kita. Karena kesalahan memanglah harus dihukum. Tetapi karena kasih sayangnya bagi kita, Dia rela menderita supaya hidup kita kudus di hadapannya. Dialah Yesus. Di dalam Yesus, Allah telah menyerahkan dirinya sebagai jaminan untuk keselamatan kita. Bahwa sekalipun kita berada dalam lumpur dosa, Ia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan pertobatan, agar hidup kita tidak binasa, melainkan kudus di hadapannya. Hal itulah yang akan kita renungkan lewat Minggu Prapaskah yang ketiga ini dalam bingkai tema hukum yang menjaga kekudusan hidup. Saya jemput kita semuanya berdiri. Kita melakukan pemasuk ruang Maha Kudus.
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan dinyatakan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam saat teduh sejenak, secara pribadi mari datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang rendah, kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik melalui tutur kata, perbuatan. Dan kita berkata bahwa begitu sering kami mendukakan Engkau Tuhan. Kami beribadah, menyanyi, duduk mendengarkan firman-Mu, dan memberi persembahan. Namun terkadang hati kami jauh daripada-Mu. Kami mengaminkan titah-titah-Mu, namun sering kekejian yang menguasai pikiran dan hati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berpaut kepadamu. Di salib-Mu sujud. Di salib-Mu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bagi kita sekalian yang dengan sungguh datang kepada Tuhan, tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan kembali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dalam hidup yang jaman, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya. Ku bersujud beriman, bersalin bersamanya. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara berbalasan. Firman Tuhan demikian. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung daripada sinar. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, Memberikan hikmat kepada orang yang titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. takut akan Tuhan itu suci, Tetap ada untuk selamanya. hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya. lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua. dan lebih manis daripada madu, Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini. Oleh karena sampai detik ini kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan. Kami boleh hadir saat ini, kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan dalam persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan, kami akan membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti tentang firman-Mu ini. Terlebih ya Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, hamba sadar hamba tidak punya kemampuan apa-apa. Olehnya itu Tuhan, mari Engkau berbicara di tempat ini, berperkara di tempat ini Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu boleh berjalan dengan baik. Dan kami semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, kure sumangaku. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam untuk kita semua. Bersyukur pada saat ini kita masih dikuatkan oleh Tuhan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Dari sekian lama kita beribadah dari rumah, dan mulai minggu ini di jemaat Tuhan di tempat ini sudah memperlakukan 5 kali ibadah kembali. Kita bersyukur Tuhan baik bagi kita semua. Tema yang akan menuntun kita dalam perenungan pada malam hari ini adalah hukum yang menjaga kekudusan. Hukum yang menjaga kekudusan. Atoran ungkanan naik ke maserwana katuan. Dari 4 bahan bacaan, 3 yang telah kita baca barusan dan tadi dari Mazmur pasal 19. Setelah kita baca, kita akan melihat apa yang Tuhan maksudkan melalui bacaan-bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan karya Allah dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, ada banyak hal, ada banyak kisah yang dapat membuat kita takjub akan kebesaran Tuhan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita untuk kemudian memberi sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Dalam narasi Perjanjian Lama itu banyak sekali kebaikan Allah, banyak sekali kebesaran dan kemahakuasaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umatnya. Secara khusus bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kembali atau mengingat-ingat kembali sejarah perjalanan bangsa Israel, luar biasa kasih Allah yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Mereka dipilih menjadi umat pilihan Allah, mereka dipilih menjadi umat yang dikhususkan bagi Tuhan. Mereka dipilih menjadi umat yang dikuduskan bagi Allah. Muncul sebuah pertanyaan. Matumbai na bangsa Israel itu dipilih. Kenapa bangsa Israel yang harus dipilih? Kenapa bukan bangsa-bangsa lain? Kenapa bukan bangsa Mesir? Kenapa bukan bangsa-bangsa lain? Kenapa harus Israel? Itu kan yang sering menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Kenapa sih harus Israel yang ditetapkan Allah sebagai umat yang akan mendiami tanah perjanjian? Kenapa sih bangsa Israel yang harus masuk ke dalam tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang di sana berlimpah susu dan madunya? Pertanyaan ini sering dilontarkan dalam kehidupan orang percaya. Namun sekali lagi tidak ada orang yang bisa menjawab itu dengan pasti. Karena hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih bangsa Israel. Kalau ada orang yang ngotot mengatakan, harus ada jawaban ilmiahnya itu, ya silakan tanya saja sendiri sama Tuhan. Kenapa Tuhan memilih bangsa Israel untuk ditetapkan sebagai bangsa pilihan? Hanya Tuhan yang tahu. Itulah Tuhan dengan segala kehendaknya yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Ia bebas menetapkan siapa yang akan dipilihnya untuk menjadi umatnya. Itu haknya Allah. Tidak ada hak manusia untuk mengintervensi Allah dan mengatakan, puang, ganti, labiran tuturaya mi pilih. Kan tidak mungkin seperti itu. Tuhan dengan segala kebesarannya, Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, ialah yang menetapkan bangsa Israel untuk ditetapkan menjadi pilihan Allah. Tidak ada manusia, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menjangkau pikiran Allah. Sepintar-pintarnya manusia, sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, bahkan profesor teologi sekalipun, dia tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Tidak ada manusia yang dapat menjangkau pikiran Allah.
Jika dia berjanji pasti ditepati Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menyatakan janjinya pasti ditepati. Ketika Tuhan berkata aku akan memilih, ini pasti akan ditepati. Tuhan pasti akan memilih dan akan betul-betul menepati janjinya. Semua pasti terjadi. Karena seperti di lagu kita tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan saya? Saya sudah sakit bertahun-tahun, saya sudah sakit berpuluh-puluh tahun. Saya sudah pergi berobat ke sana kemari. Perut saya ini sudah kayak laboratorium kimia, Mi. Banyak sekali obat yang saya makan. Banyak ramuan yang saya makan, tapi kok sampai sekarang saya tidak sembuh-sembuh. Saya sudah menikah bertahun-tahun, saya sudah menikah berpuluh-puluh tahun, tapi keturunan belum ada dinyatakan bagi kami. Saya sudah mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari dan seterusnya. Tapi kenapa saya tidak dapat? Saudara-saudara, ketika kita berada dalam posisi ini, jika saudara sampai sekarang masih berada pada posisi ini dan mempertanyakan hal ini, ingatlah saudara-saudara bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupanmu. Waktu Tuhan pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Kadang memang sebagai manusia kita mengeluh, Tuhan ini tidak adil. Kenapa mereka di sana yang tidak rajin beribadah, justru mereka yang mendapatkan pekerjaan misalnya, justru mereka yang cepat sembuh dan sebagainya. Tetap ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan punya rencana yang indah untukmu. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, mereka ditindas luar biasa di Mesir. Mereka luar biasa menderita sekali di Mesir. Makan minum pun mereka susah di Mesir. Susah sekali bangsa Israel di sana. Tapi pada akhirnya luar biasa Tuhan. Tuhan menyatakan pertolongan bagi bangsa Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi bangsa Israel untuk kemudian diselamatkan dan dikeluarkan dari perbudakan. Apa buktinya? Apa buktinya Allah sungguh-sungguh mengasihi bangsa Israel? Apa buktinya bahwa Allah sangat mengasihi dan menyayangi bangsa Israel? Kalau kita melihat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, di situ Tuhan luar biasa menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Pertama dinyatakan kepada Abraham, ya. Dinyatakan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan dan ia akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Allah. Dan karena Allah hendak menepati janjinya, maka bangsa Israel dilepaskan dari tanah perbudakan, dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang janjinya itu dimulai kepada Abraham. Ya, Abraham punya keturunan, yang pertama Ismail dari Hagar, Ishak dari Sarah, dan anak-anaknya dari Ketura. Dan anak perjanjian adalah Ishak. Janji Allah kepada Abraham kemudian ditegaskan lagi kepada Ishak. Ishak memiliki anak Esau dan Yakub, dan janji Allah ditegaskan lagi kepada Yakub. Kita ketahui Yakub punya 12 anak dan itu menjadi keturunan Israel. Dan ketika keluar dari tanah Mesir, janji Allah ditegaskan kembali kepada Musa. Ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah yang kita baca di Keluaran pasal 20, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Di mana Tuhan menyatakan hukum, di mana Tuhan menyatakan aturan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Hukum yang diberikan Allah ada tujuannya, ada maksudnya. Ada maksudnya Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel menjaga jati diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah, menjaga diri mereka sebagai umat yang kudus di hadapan Allah. Mereka adalah umat yang kudus, mereka dikhususkan bagi Allah. Sehingga Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel hidup dalam ketidakberesan. Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel hidup dalam ketidakberesan di hadapan Tuhan. Sehingga hukum dinyatakan kepada bangsa Israel. Allah itu kudus. Sehingga Allah menginginkan umatnya hidup dalam kekudusan. Saya mengajak kita untuk membuka 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Allah kita itu kudus, sehingga kita pun juga dituntut sebagai penganut atau sebagai pengikut-pengikut Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita dituntut juga untuk hidup dalam kekudusan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjaga kekudusan hidup? Bagaimana caranya kita menjaga hidup ini untuk terus berada dalam kehendak Tuhan, untuk terus berada dalam kendali Tuhan? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Apa isi hukum yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai? Apa isi hukum itu Bapak Ibu Saudara? Itu yang kita sering lihat di Keluaran pasal 20 tentang ke-10 firman. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang hukum Taurat, itu ada banyak sekali aturan-aturan di Israel, ada ratusan. Tapi yang Tuhan mau tegaskan di sini adalah ke-10 firman. Matius 22 pada bagian hukum kasih. Di situ sangat jelas Yesus memberikan jawaban tentang apa isi dari hukum Taurat itu. Ada dua hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu dua hal yang sungguh sangat penting dalam hukum Taurat yang harus dilakukan. Saya mengajak kita untuk kemudian melihat ayat 2 sampai ayat yang ke-11 di Keluaran pasal 20. Di situ Tuhan hendak menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka kuat, mereka bisa melewati setiap persoalan, pergumulan, pencobaan kehidupan mereka. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir semata-mata karena pertolongan Allah. Israel hendak diingatkan seperti itu, bahwa kalian boleh keluar dari tanah perbudakan, kalian boleh dilepaskan dari perbudakan yang sungguh sangat kejam. Itu semua hanya karena pertolongan Allah. Tidak ada orang lain yang menolong bangsa Israel. Hanya Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa keluar dari tanah penjajahan. Olehnya itu apa yang harus dilakukan bagi bangsa Israel? Percaya kepada satu Allah. Percaya kepada satu Allah. Olehnya itu di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Bangsa Israel mau ditegaskan bahwa hanya satu Allah yang menolong mereka. Mereka boleh kuat sampai saat itu keluar dari tanah Mesir, itu karena pertolongan dan kehebatan Allah. Tidak ada Allah lain yang menolong bangsa Israel. Jangan lagi ada Allah atau ilah-ilah lain di hadapan. Dan hukum itu juga berlaku bagi kita sampai saat ini. Ingat, Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan tidak suka diduakan. Sedangkan kita manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mau diduakan. Betul enggak? Adakah yang mau suka diduakan di sini? Tidak ada ya. Sedangkan manusia saja tidak suka diduakan, apalagi Tuhan. Olehnya itu, di ayat yang keempat di situ dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan seterusnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tuhan tidak mau fokus kepadanya itu terbagi-bagi. Tuhan tidak mau umatnya yang telah dipilih menjadi umat pilihannya itu hidup dalam ketidakberesan di hadapan Tuhan. Hukum itu juga berlaku bagi kita sampai saat ini. Jangan melakukan penyembahan berhala. Dalam konteks sekarang ada banyak sekali rupa-rupa penyembahan berhala yang sadar atau tidak kita sering lakukan dalam kehidupan kita. Ya, penyembahan terhadap patung-patung ya sudah tidak banyak dilakukan tapi masih ada. Membuat patung boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara ya. Di Buntu Burake di sana ada patung Yesus, di belakang ada salib besar. Tidak masalah. Tapi yang menjadi soal adalah, yang menjadi masalah adalah
Ketika kita membuat patung dan di situ kita meminta memohon berkat bisa. Nggak ada dalam ajaran kekristenan itu. Satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan orang percaya adalah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya bersoal pada menyembah patung, menyembah pohon-pohon yang besar dan sebagainya, bukan hanya itu. Tapi gadget Bapak Ibu Saudara sering juga membuat manusia menduakan Allah. Pertanyaannya, seberapa sering kita memegang gadget kita dibanding kita membangun hubungan pribadi dengan Allah? Tidak ada yang sempurna di sini. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang berdosa di hadapan. Olehnya itu melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita dengan sungguh datang kepada Tuhan memohon pengampunan dan jangan melakukan penyembahan berhala. Yang kedua, ayat 12-17 yang mengajarkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita bahwa ketika engkau mengasihi Allah, kasih terhadap sesama juga jangan engkau lupakan. Kasih kepada Allah adalah kasih kepada sesama. Mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama. Matius 25 ayat 40. Di situ menegaskan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa artinya? Di dalam diri manusia terpancar kemuliaan Allah. Olehnya itu, jangan pernah mengatakan, saya mengasihi Allah kalau sesamamu engkau tidak kasihi. Jangan pernah mengatakan, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, padahal sesamamu yang lapar engkau tidak kasih makan. Padahal sesamamu yang haus engkau tidak kasih minum. Sesamamu yang terlanjang engkau tidak memberikan pakaian. Bisa dibaca di Matius 25. Sangat tegas Yesus di situ menyatakan kepada kita, bahwa ketika engkau mengasihi Allah, jangan pernah melupakan untuk mengasihi sesamamu manusia. Hukum yang dibuat Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara bertujuan untuk mengatur kita supaya kehidupan ini terus berada dalam kendali Tuhan. Supaya kehidupan ini terus berada dalam kuasa Tuhan. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, setinggi apapun pendidikanmu, jangan pernah mengatakan saya tidak butuhkan hukum Tuhan. Saya tidak membutuhkan aturan Tuhan. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, hendaknya ia mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Harus dilakukan, bukan dihindari apalagi diabaikan Bapak Ibu Saudara. Menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang hidup dalam kekudusan, sangat sulit memang terjadi kalau kita mengandalkan hikmat duniawi kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan pribadi kita. Itu akan sangat sulit sekali. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau mengandalkan hikmat yang daripada Allah, hidup dalam ketaatan, pasti bisa kita lakukan. Bersyukurlah kita dimungkinkan Tuhan untuk mempercayai Yesus Kristus yang menebus kita, manusia yang berdosa. Jangan seperti orang Yahudi dan orang Yunani di 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18-31 di situ, yang memandang kematian dan kebangkitan Yesus sebagai sesuatu hal atau sebagai kebodohan. Tapi pandanglah jalan salib yang Yesus tempuh sebagai tanda cinta kasih-Nya bagi umat manusia. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih Yesus. Termasuk keluarga, termasuk sahabat, termasuk pasangan hidup, tidak akan mampu mengalahkan kasih Yesus. Keluargamu, sahabatmu, pasanganmu memang dapat mengasihimu, memang dapat mencintaimu, tapi cinta dan kasih mereka itu terbatas. Kasih dan cinta mereka punya batas waktu. Tapi kasih dari Allah itu tidak pernah berakhir. Pertanyaannya, ketika kita hidup dalam dosa, siapa yang meninggalkan? Tuhan yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Tuhan? Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan.
Olehnya itu renungkanlah dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Yesus itu sungguh sangat sempurna. Ia adalah hikmat yang sempurna. Ia adalah bait Allah yang dirobohkan. Hanya untuk mensucikan kita manusia yang berdosa. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Sudahkah kita hidup dengan sungguh-sungguh melakukan hukum-hukum Allah? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini? Kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal 2, pembacaan Injil kita pada malam hari ini. Di situ hendak menegaskan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara bahwa pelaksanaan ibadah seharusnya dilaksanakan dengan kesungguhan hati. Jangan ada embel-embel lain. Jangan datang beribadah hanya untuk mau dipuji orang. Woi, marajin male persekutuan. Woi, marajin male gereja dan sebagainya. Rajin sekali pelayanan. Tapi dalam hati motivasi untuk dipuji oleh orang lain. Motivasi tidak betul-betul terfokus kepada Tuhan. Mari renungkan itu Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Melalui Minggu Prapaskah ketiga ini, kita diajak untuk melakukan dan mengerjakan segala perintah Allah, segala hukum-hukum Allah dengan benar. Hukum yang Tuhan nyatakan bagi kita hendaknya dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang bukan hal yang mudah untuk hidup dalam ketaatan. Tapi mari minta Roh Kudus untuk menuntun kita menghidupi firman-Nya. Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu menyegarkan hati, memberikan hikmat, menyukakan hati, membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita ketika diaminkan. Firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu ketika dilaksanakan akan membawa dampak yang luar biasa. Artinya apa? Ketika dengan sungguh engkau membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari, yakin dan percaya, air mata dapat diubah menjadi permata. Kesedihan dapat diubah menjadi kegirangan. Teruslah setia menghidupi firman Tuhan. Amin. Kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Melalui firman Tuhan saat ini, Ia menghendaki kita untuk terus menjaga kekudusan hidup dengan taat melakukan hukum-hukum Allah, dengan taat melakukan firman-Nya. Karena percaya, firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu sempurna. Air mata dapat diubah menjadi permata. Kesedihan dapat diubah menjadi kegirangan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni kesalahan, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selalu. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama dengan segala orang kudus dari segala tempat dan zaman. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita bersama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan adalah gembalaku.
kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahkan berkat-berkat kita menerima dari Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu kita diberi kesempatan saat ini untuk menyatakan ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Sambil memberikan persembahan kita melakukan aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kita kembali pada ayat pertama, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Ayat kedua, Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang ada dalam gedung gereja di sini, di gedung pelayanan dan di rumah masing-masing, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga.
karena kami menyadari bahwa siapakah kami ini. Kami hanyalah manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, kami manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Tapi kami sangat bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Karena dengan pengorbananmu, karena jalan salib yang Engkau pilih, Engkau memampukan kami, Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Terpujilah Engkau Allah Bapa, pemilik kehidupan kami. Firman-Mu telah ditaburkan di tempat ini. Firman-Mu telah kami dengarkan, telah kami renungkan, telah kami pelajari bersama. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan ajar kami Tuhan, untuk terus hidup taat, mengikuti hukum-hukum Allah, mengikuti ketetapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh terus menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan dalam persekutuan kami, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Dalam warta jemaat ada 17 orang dan tambahan ada 2, yakni Bapak Iwan Papayungan yang dirujuk ke Makassar dan Ibu Diaken Harni yang sedang dirawat di klinik Kodim, kelompok pelayanan 6. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan orang tua saudara-saudara kami ini, dan mungkin masih banyak yang belum tercover dalam warta jemaat. Olehnya itu Tuhan, datanglah Engkau dalam kehidupan mereka. Hadirlah dalam hidup mereka ya Bapa, menyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Berkati makan minuman, obat-obatan dan perawatan yang mereka terima. Biarlah melalui semuanya itu, mereka boleh dipulihkan Tuhan, mereka boleh sembuh dan boleh menjalani kehidupan mereka kembali dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami percaya bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur bersama dengan 68 jemaat-Mu yang berulang tahun di hari ini bahkan sepanjang minggu ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan mereka. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk terus bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan. Biarlah melalui pertambahan usia ini, mereka terus dimampukan Tuhan untuk bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini, di jemaat Rantai Pau di sini. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bagi yang sudah bekerja, terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk usaha yang Kau nyatakan bagi mereka. Ajar mereka untuk tekun, untuk bijaksana dalam melaksanakan pekerjaan dan menjalankan usaha mereka. Biarlah ya Bapa, dari usaha dan pekerjaan mereka, berkat dan sukacita boleh mereka rasakan. Bagi jemaat-Mu yang sementara berjuang dalam mencari pekerjaan, Engkau lihat usaha mereka. Datanglah Tuhan menyatakan yang terbaik, karena kami percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang meminta dalam nama Tuhan, pasti akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Bagi yang duduk dalam bangku pendidikan, dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan tolong mereka. Tuhan mampukan mereka untuk boleh belajar dengan baik. Sekiranya anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan orang tua kami para lansia ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, berkati mereka dalam masa tua. Biarlah mereka semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi keluarga yang sementara mengalami duka cita, yaitu keluarga Bapak Peter Mari dan atau mertua dari Ibu Mary Lungan, kelompok pelayanan 6. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan keluarga ini. Mari Engkau tolong mereka, mari Engkau hiburkan mereka. Tolong mereka Tuhan, mampukan dan kuatkan mereka untuk menjalani realitas duka cita yang mereka alami. Biarlah ya Bapa di sorga, dalam duka cita mereka alami, ada sukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati setiap jadwal yang telah disusun dalam warta jemaat. Sekiranya Bapa di sorga, pelayanan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami mendoakan 2 pasang saudara-saudara kami yang akan memasuki atau menerima pemberkatan nikah. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau berkati dan persiapkan mereka untuk betul-betul menghadapi sebuah momen yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Biarlah rumah tangga mereka boleh terus dituntun dan diteguhkan Tuhan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan
tim COVID Jemaat Rantepau dan juga tim multimedia Jemaat Rantepau. Mari Tuhan Engkau tolong mereka. Terima kasih untuk talenta yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan mampukan untuk terus menggunakan talenta yang mereka nyatakan kepadamu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Pun juga semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, mari Tuhan tolong kami, apapun posisi kami, apapun pelayanan kami, Tuhan berkati. Biarlah setiap apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan. Dari pusat sampai kepada pelosok tanah air, Tuhan berkati setiap pemerintah yang ada. Kami tahu, kami sadar ada banyak hal yang terjadi di Indonesia ini. Olehnya itu Tuhan, kami memohon pertolongan dan kemurahan-Mu. Nyatakanlah yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh menikmati damai sejahtera dari Allah. Boleh menikmati pertolongan dan kuasa yang asalnya daripada-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk memberikan persembahan. Sekiranya persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan Tuhan di jemaat Tuhan di sini, bahkan di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa pemilik kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mampukan kami untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri dan kita bersama-sama melakukan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah hukum yang menjaga kekudusan hidup, maka hidupmu akan berarti dan bermakna bagi dirimu dan bagi sesama. Tuntunlah kiranya kami Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
kita bersama-sama melakukan kasih paling agung untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Berikan segalanya untukmu. Demikianlah ibadah kita. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan penuh damai sejahtera. Bahkan yang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah lewat virtual, live streaming dari Jemaat Rantepao, kiranya juga Tuhan memberkati, menyertai dan menopang Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini